Gemparkan dunia. Satu surat misterius dikirim langsung dari markas FIFA. Isinya bukan sekedar pemberitahuan biasa, tapi peluang emas yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Timnas Iran mundur dari Piala Dunia 2026. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nama Indonesia disebut sebagai calon pengganti. Hari ini kita akan bongkar semuanya. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Dunia sepak bola internasional benar-benar sedang berada dalam situasi yang tidak biasa. Kabar yang datang kali ini bukan sekedar transfer pemain, bukan sekedar hasil pertandingan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola dunia. Semua bermula dari kabar mengejutkan tentang Timnas Iran. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, tiba-tiba dikabarkan mundur dari ajang Piala Dunia 2026. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Situasi geopolitik global yang semakin memanas, terutama yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Tekanan politik, isu keamanan, hingga ketegangan internasional, semuanya berpadu menjadi satu. Dan hasilnya, partisipasi Iran di ajang sepak bola terbesar dunia menjadi mustahil. Disinilah semuanya mulai berubah. Sebagai badan sepak bola dunia, FIFA tidak punya banyak waktu. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Turnamen ini bukan sembarang turnamen. Ini adalah panggung terbesar sepak bola dunia. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada kekosongan. Karena itu, rapat darurat langsung digelar. Suasana di markas FIFA dikabarkan sangat tegang. Para petinggi sepak bola dunia harus mengambil keputusan cepat, tapi tepat-tepat. Mereka tidak hanya mencari pengganti. Mereka mencari tim yang layak. Tim yang bisa menjaga kualitas kompetisi, tim yang bisa menarik perhatian dunia, dan tim yang siap secara segala aspek. Di tengah berbagai nama yang dipertimbangkan, satu nama muncul secara mengejutkan. Indonesia. Ya, Timnas Indonesia. Banyak yang tidak percaya saat pertama kali mendengarnya. Tapi jika dipikir lebih dalam, keputusan ini mulai masuk akal. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memang mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai dari perbaikan manajemen oleh PSSI, hingga peningkatan kualitas kompetisi domestik. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia kini diisi oleh generasi baru yang penuh talenta. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain diaspora yang bermain di luar negeri membuat kualitas tim meningkat drastis. Permainan mereka lebih modern, lebih berani, dan lebih kompetitif. Kenapa Indonesia? Ada beberapa alasan kuat yang disebut-sebut menjadi pertimbangan utama. 1. Kesiapan administratif dan teknis. Indonesia dinilai mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk tampil di turnamen besar. 2. Kualitas pemain yang meningkat. Skuad Garuda saat ini dianggap memiliki potensi besar untuk bersaing. 3. Basis supporter yang luar biasa. Ini yang paling mencuri perhatian. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Stadion selalu penuh. Atmosfer selalu hidup. Dukungan tidak pernah berhenti. 4. Nilai komersial yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan antusiasme tinggi, Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi FIFA, ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal dampak global. Dan kemudian, momen yang paling ditunggu-tunggu pun terjadi. FIFA dikabarkan mengirimkan surat resmi kepada PSSI. Surat ini langsung dijuluki oleh publik sebagai surat sakti. Kenapa? Karena isi surat tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar spekulasi, tapi peluang nyata. Sejak kabar ini mencuat, media sosial langsung meledak. Para pecinta sepak bola Indonesia mulai berspekulasi. Harapan mulai tumbuh, euforia mulai terasa. Banyak yang mulai membayangkan, bagaimana jika Indonesia benar-benar tampil di Piala Dunia? Bagaimana jika Garuda berhadapan dengan tim-tim besar dunia? Bagaimana jika sejarah benar-benar tercipta? Meski semua tanda mengarah ke Indonesia, keputusan final masih berada di tangan FIFA.
Analisis masih terus dilakukan. Pertimbangan masih terus dibahas. Karena keputusan ini bukan hanya berdampak pada satu negara, tapi pada seluruh dunia sepak bola. Jika Indonesia benar-benar terpilih, ini akan menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Bukan hanya sekedar tampil, tapi menjadi bagian dari panggung dunia. Tempat di mana legenda dilahirkan. Tempat di mana sejarah ditulis. Dan mungkin ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Indonesia benar-benar layak menggantikan Iran di Piala Dunia 2026? Atau ini hanya harapan yang terlalu tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen banget baca opini kalian semua. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas update panas, drama sepak bola, dan kabar mengejutkan lainnya. Ingat, sejarah bisa terjadi kapan saja. Dan kali ini, Indonesia mungkin sedang berada di ambang menciptakannya. Geger! Di tengah panasnya pertandingan, tiba-tiba terjadi aksi brutal yang bikin semua orang terkejut. Tendangan kungfu yang bukan cuma menghentikan laga, tapi juga bisa menghancurkan masa depan seorang pemain muda berbakat. Dan tanpa ragu, Nova Arianto langsung bergerak cepat. Keputusan tegas diambil tanpa kompromi. Apakah ini akhir dari perjalanan Fadly Alberto di timnas? Simak cerita lengkapnya, karena ini bukan sekedar drama sepak bola biasa. Tonton sampai selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh sebuah kontroversi yang menyita perhatian publik. Bukan soal kekalahan, bukan soal taktik, tapi soal sikap. Sikap yang bisa menentukan masa depan seorang pemain. Semua bermula dari sebuah pertandingan di ajang EPA U20 musim 2025-2026. Laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda justru berubah menjadi panggung insiden yang memalukan. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Citarum, situasi memanas. Duel antar pemain semakin keras. Emosi mulai tak terkendali. Dan di momen itulah, Fadly Alberto melakukan aksi yang langsung jadi sorotan. Sebuah tendangan tinggi yang oleh banyak orang disebut sebagai tendangan kungfu. Bukan hanya berbahaya, tapi juga jelas melanggar sportivitas. Situasi langsung chaos. Pemain dari kedua tim terlibat keributan. Pertandingan sempat terhenti. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Insiden ini tidak berhenti di lapangan saja. Rekaman video langsung viral di media sosial. Netizen bereaksi keras. Komentar bermunculan dari berbagai pihak. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut. Apalagi dilakukan oleh pemain yang pernah membawa nama Indonesia di level internasional. Karena perlu diingat, Fadly Alberto bukan pemain biasa. Dia adalah bagian dari generasi muda yang diharapkan menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan ia pernah mencetak gol saat membela Indonesia di ajang besar melawan Honduras di Piala Dunia U17. Sebuah pencapaian yang tidak semua pemain bisa raih. Namun satu kesalahan bisa menghapus segalanya. Di tengah ramainya perbincangan, Nova Arianto tidak tinggal diam. Sebagai pelatih timnas U17, ia langsung mengambil sikap tegas. Tanpa menunggu lama, tanpa kompromi, ia memastikan bahwa Alberto tidak akan dipanggil untuk ajang Piala AFF U19 2026. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan satu hal penting, bahwa disiplin dan sikap adalah harga mati di timnas. Keputusan ini bukan hanya tentang satu pemain. Ini adalah pesan untuk seluruh pemain muda Indonesia. Bahwa mengenakan jersey timnas bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tanggung jawab. Seorang pemain timnas harus menjadi contoh, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dan ketika batas itu dilanggar, konsekuensinya nyata. Yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah fakta bahwa Fadly Alberto sebenarnya memiliki potensi besar. Kecepatan, teknik, dan insting mencetak golnya sempat membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi bintang masa depan. Namun kini, karirnya berada di persimpangan. Apakah ia bisa bangkit? Atau justru tenggelam karena kesalahan ini? Di sisi lain, keputusan ini membuka peluang bagi pemain lain. Pintu timnas tidak pernah benar-benar tertutup. Selalu ada kesempatan bagi mereka yang siap.
para pemain muda lainnya kini punya motivasi tambahan. Bahwa kesempatan bisa datang kapan saja dan harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kasus ini menjadi refleksi penting bahwa pengembangan pemain tidak hanya soal skill, tapi juga mental dan karakter. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar kemampuan bermain. Disiplin, kontrol emosi, dan profesionalisme adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dan mungkin ini adalah momen yang dibutuhkan untuk memperbaiki semuanya. Meski saat ini situasinya sulit, perjalanan Fadly Alberto belum tentu berakhir. Banyak pemain besar di dunia yang pernah melakukan kesalahan, namun mampu bangkit dan menjadi lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah ia bisa melakukan hal yang sama? Waktu yang akan menjawab. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan Nova Arianto sudah tepat? Atau seharusnya Fadly Alberto masih diberi kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita panas, drama sepak bola, dan update terbaru Timnas Indonesia. Karena di sini, kita bukan cuma nonton bola, kita hidup di dalam ceritanya. Gila, Garuda Muda menggila 4-0. Apa jadinya jika tim muda Indonesia tiba-tiba bermain seperti Barcelona era kejayaan? Sebuah penampilan yang bukan hanya menang, tapi mendominasi. Bukan hanya unggul, tapi menghancurkan. Apa jadinya jika dunia mulai memperhatikan dan bahkan legenda Eropa ikut angkat bicara? Fabregas sampai terpukau dan berkata Indonesia calon raja baru Asia Tenggara. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu benar-benar terjadi. Tonton semuanya hingga selesai. Pertandingan melawan Timor Leste U19 seharusnya menjadi laga biasa. Namun yang terjadi di lapangan benar-benar di luar dugaan. Timnas U17 Indonesia tampil seperti badai yang tak terbendung. Skor akhir 4-0. Tapi percayalah, angka itu bahkan tidak sepenuhnya menggambarkan dominasi yang terjadi. Sejak menit pertama, Indonesia langsung menekan, tidak memberi ruang, tidak memberi nafas. Dan hanya dalam hitungan menit, ledakan pertama terjadi. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Putu Ekayana. Di menit ke-6, gol. Sebuah penyelesaian cepat yang membuat lawan terdiam. Belum sempat bangkit, menit ke-17, gol lagi. Brace kilat, 2 gol dalam waktu singkat. Dan stadion langsung bergemuruh. Lalu datang giliran Rido di menit ke-36. Dengan ketenangan luar biasa, ia menambah penderitaan lawan. 3-0. Dan sebelum babak pertama berakhir, Dava Yuna menutup pesta. Gol di menit ke-42. 4-0. 4 gol, 4 momen euforia, dan satu pesan yang sangat jelas. Indonesia datang bukan untuk bermain-main. Yang membuat kemenangan ini begitu spesial bukan hanya skor, tapi cara mereka bermain. Umpan-umpan pendek yang cepat, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta keberanian untuk terus menyerang. Semua itu menunjukkan satu hal. Ini bukan sepak bola biasa. Ini adalah sistem. Dan di balik sistem itu ada sosok penting. Dialah Kurniawan Dwi Yulianto, legenda hidup Indonesia yang kini membuktikan bahwa dirinya bukan hanya hebat sebagai pemain, tapi juga sebagai pelatih. Taktiknya berani, gaya bermainnya modern, dan yang paling penting, efektif. Ia tidak hanya membangun tim, ia membangun identitas. Dan inilah bagian yang membuat dunia benar-benar terkejut. Pujian datang langsung dari sosok kelas dunia, Cesc Fabregas. Pelatih dari Como FC ini secara terbuka mengaku terpukau. Ia bagian menyebut permainan Indonesia sebagai simfoni sepak bola modern. Sebuah kalimat yang sangat kuat. Ia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial. Menurutnya gaya bermain Indonesia mengingatkannya pada filosofi tiki-taka. Cepat, mengalir, indah. Bukan hanya efektif, tapi juga enak ditonton. Tidak berhenti di situ, Cesc Fabregas bahkan memberikan prediksi berani. Ia mengatakan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah.
Para pemain muda ini dianggap memiliki teknik tinggi, kecerdasan bermain, mentalitas kuat, dan jika terus berkembang, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia. Bayangkan itu, dari Asia Tenggara menuju panggung global. Namun, perjalanan belum selesai. Tantangan berikutnya jauh lebih panas. Indonesia akan menghadapi rival abadi, Malaysia U17. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah duel gengsi, pertarungan sejarah, dan pembuktian dominasi. Setiap pertemuan Indonesia versus Malaysia selalu penuh emosi, dan kali ini tensinya akan berlipat ganda. Dengan performa yang sedang menggila, harapan publik Indonesia pun melambung tinggi. Semua bertanya, apakah Garuda Muda bisa mengulang keajaiban? Apakah mereka bisa kembali tampil dominan? Atau justru tekanan akan menjadi ujian berat? Satu hal yang pasti, tim ini tidak lagi dianggap remeh. Mereka kini diperhitungkan, mereka kini ditakuti. Dari kemenangan 4-0 yang menggetarkan, hingga pujian dari legenda dunia, semua mengarah pada satu kesimpulan. Indonesia sedang bangkit, bukan perlahan, tapi dengan cara yang luar biasa, dan dunia mulai menyadarinya. Menurut kalian, apakah timnas U17 Indonesia bisa mengalahkan Malaysia? Dan sejauh mana Garuda Muda bisa melangkah di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena cerita besar ini baru saja memulai.